Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ فيها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أزواجه وذرياته وعلى أصحابه والتابعين ومن سار إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وبعد. أخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله, mari kita sama-sama senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan senantiasa kita bersyukur, dengan senantiasa kita memanfaatkan nikmat yang Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita semua, maka tambahan nikmat-nikmat akan datang kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Bahwasanya seorang hamba yang senantiasa bersyukur, pandai memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat tersebut. Namun sebaliknya, jika seorang hamba tersebut wal'iyadzu billah tidak pandai untuk bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, inna adzabi lasyadid, kata Allah. Adab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat tersebut sangatlah pedih. Semoga kita yang hadir pada sore hari ini di tempat yang mulia ini, di Masjid Abu Bakar, ya, senantiasa diliputi keberkahan, senantiasa dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi insan-insan yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'a, tidak lupa ana mengajak kita semua untuk sama-sama kita haturkan juga salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua yang saat ini mengecap manisnya iman, tenangnya beribadah, mengetahui tentang hakikat dari tauhid, nyaman dalam ruku, sujud dan lain sebagainya, semua itu atas jeripayah dan perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya lah kita sebagai seorang hamba atau sebagai seorang pengikut umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai beliau dengan cara berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengamalkan atau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati wa ummahati rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah
pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitabul Jami', ya, dari matan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dengan membaca beberapa ta'liqat atau penjelasan singkat tentang hadis tersebut, dengan memandu atau membaca beberapa syarah, ya, atau penjelasan dari hadis tersebut yang disyarah atau yang dijelaskan di dalam kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam hafizahullah rahimahullah. Akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan melanjutkan hadis yang ketiga insyaallah, yang dimana kalau di urutan hadis Bulughul Maram di sini hadis yang ke-1251. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis berkata, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa 'anin Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, dari An-Nawas ibnu Sam'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ith. Kata beliau, yaitu An-Nawas ibnu Sam'an, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kebajikan atau kebaikan, wal ithm, dan juga tentang perkara keburukan atau kejelekan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas, akhrajahu Muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau berkata bahwasannya kebaikan itu contohnya adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan keburukan, mahaka fi sadrik, apa yang membuatmu terganggu, yang mengganggumu di dalam dadamu. Wa karihta ayattali'a alaihin nas, dan engkau tidak ingin dilihat oleh banyak orang atau manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'a, hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama adalah al-bir, yaitu perbuatan baik atau kebaikan itu adalah apa gitu, ya. Apa sih kebaikan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari An-Nawas bin Sam'an. Jadi Nawas bin Sam'an pernah datang kepada Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, wahai Rasulullah, apa sih kebaikan itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-bir, kalau menurut Ibnu Rajab, al-birru yadkhulu fihi jami' at-ta'at al-batinah kal iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa at-ta'at az-zahirah. Ibnu Rajab menafsirkan, menjelaskan bahwasanya bir yang dimaksud di dalam hadis tersebut, kebaikan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut adalah semua perkara-perkara yang baik, semua ma'ruf, segala sesuatu yang dikatakan baik, seperti apa? Iman billah, seperti amalan-amalan yang tidak terlihat. Seperti amalan-amalan yang tidak terlihat, misalnya beriman kepada Allah. Nah, itu berupa keyakinan, tidak terlihat. Kemudian wa malaikati, dan juga beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari kebaikan. Wa ta'at az-zahirah, dan kebaikan juga, kata Ibnu Rajab,
adalah yang terlihat atau yang bisa dilihat, ya, seperti infaqul amwal fima yuhibbuhullah wa iqamatis salah wa ita'iz zakah wal wafa'u bil ahd. Sebagai contoh kebaikan yang bisa terlihat seperti kita mendermakan harta kita di jalan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Kemudian wal wafa'u bil ahd, menempati janji, wasabru 'alal aqdar, dan juga sabar terhadap takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu juga merupakan kebaikan-kebaikan yang berupa atau yang terlihat. Wa qad yakunu jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits an-Nawas syamilan li hadhihi al-khisal kullaha. Kemudian al-musannif mengatakan bahwasanya jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kebaikan adalah akhlak yang mulia, karena akhlak yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bukan hanya sekedar peringai, bukan hanya sekedar perilaku, tetapi juga yang tadi itu, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Akhlak kita kepada Allah, apa akhlak kita kepada Allah? Kita beriman kepada Allah, kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah, itu akhlak kita kepada Rasulullah. Dan akhlak kita kepada Rasulullah bagaimana? Kita tidak berbuat bid'ah, kita tidak mengadak-adakan suatu perbuatan atau amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Itu bentuk akhlak kita kepada Rasulullah. Kemudian juga jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, akhlak juga berupa perbuatan, yaitu akhlak kita kepada tetangga kita. Misalnya, ya, jangan sampai membuat tetangganya tidak nyaman, ya, jangan sampai membuat tetangganya tidur aja tidak bisa. Jangan sampai membuat tetangganya seharusnya tidur jam 10 jadi tidur jam 12. Nah, ini diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'min, la yu'min, la yu'min, tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Siapa mereka? Man la yu'min jaruhu bawa'iqah, atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang dimana seorang tetangga tidak nyaman tinggal di sampingnya, tidak nyaman dengan keburukan-keburukannya. Itu seorang mukmin yang tidak memiliki keimanan yang sempurna. Jangan mentang-mentang punya, baru datang beli speaker bluetooth nih, ya, COD, terus malam-malamnya nauzubillah, ya, besar suara musiknya, atau nauzubillah nih, ya. Kita juga perlu memperhatikan sekitar kita, lingkungan kita. Jangan sampai perbuatan kita, tingkah laku kita itu melukai tetangga kita. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bir, perbuatan. Jadi ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Kebaikan secara keseluruhan, secara universal, itu bisa dikatakan adalah akhlakul karimah. Jadi apa itu kebaikan? Akhlakul karimah. Apakah sebatas peringai? Tidak. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan adalah akhlakul karimah, adalah akhlakul karimah secara universal. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada adik-adik kita, akhlak kita kepada anak-anak kita. Ya, ada akhlak kita kepada anak-anak kita, ibu-ibu. Iya. Akhlak kita kepada cucu-cucu kita, akhlak kita kepada tetangga. Nah, ini akhlak secara universal, itulah bir. Itulah yang dimaksud dengan kebaikan. Kemudian benarlah yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang sahabat,
kaifa kana akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu? Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya dulu seperti Al-Qur'an. Maksudnya ta'addubuhu bi'adabi, ay ta'addaba bi'adabi fay'amal bi'awamiri. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya seperti Al-Qur'an. Beliau beradab, adabnya seperti Al-Qur'an, mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Isinya mengamalkan, bukan hanya sebatas menghafal. Jadi menghafal dalam kata bahasa Arab itu kan menjaga. Menjaganya bukan hanya di sadar, ya, bukan hanya di hati, tetapi juga menjaganya dengan perbuatan, ya, mengimplementasikan, mewujud nyatakan ajaran-ajaran Al-Quran. Begitu Rasulullah SAW. Kana khuluqul Quran. Akhlaknya menggambarkan isi, perbuatannya menggambarkan isi dari Al-Quran tersebut. Perkataannya, jalannya, muamalahnya dengan muslim, bahkan bersama non muslim sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ramah. Nah, ini perlu kita muhasabah diri. Kita perlu muhasabah diri. Nah, terutama kita di Indonesia nih. Di Indonesia kita beda partai aja sudah cara salamnya atau cara nyapanya udah beda. Kalau partainya yang merah nggak disapa gitu. Kalau partainya yang kuning disapa gitu. Jangan sampai partai-partai ataupun hizb kelompok duniawi memecah belah kita. Ya, jangan sampai terpecah belah oleh hal-hal duniawi. Kita sapa semuanya. Seperti Al-Quran, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang Yahudi saja berakhlakul karimah, apalagi bersama kaum mukminin. Ya, sampai kita pernah singgung Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surat Al-Qalam. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau berada dalam peringai yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala, ya, mencetak seorang rasul khatamal anbiya, akhir dari para nabi, itu mencetaknya. Diperhatikan yang paling dasar itu adalah akhlaknya. Akhlaknya yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Amin, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari Al-Amin, terpercaya, dan itu sebelum beliau menjadi nabi. Artinya waktu itu semua orang Quraisy pada saat itu belum beriman kepada beliau. Belum ada yang beriman. Tapi orang-orang Quraisy pada saat itu atau kaum Quraisy pada saat itu menggelari beliau sebagai Al-Amin. Kenapa? Karena beliau memiliki peringai yang baik, akhlakul karimah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepercayaan kepada kaumnya dulu, berupa beliau punya peringai yang baik, sampai digelari dengan Al-Amin, yang terpercaya, tidak pernah bohong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seorang mukmin. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan fima makna al-mu'min la yakdzib. Subhanallah, hadis ini memang sangat berat bagi kita. Mukmin yang sesungguhnya itu tidak pernah bohong. Ya, mukmin yang sejatinya tidak pernah bohong. Bahkan kalau kita lihat sejarah ke belakang para salafus saleh, benar, dan subhanallah, begitulah Imam Bukhari rahimahullah ketika mencari hadis, kalau rawinya itu
bohong terhadap hewan pun beliau tinggalkan hadisnya, atau beliau teliti lagi hadisnya, karena beliau orang yang membawa hadis ini bohong, meskipun bohongnya kepada hewan sekalipun. Imam Al-Bukhari masih masih yakni tabayun, mencari-cari dulu apakah hadis ini benar, apakah hadis ini sahih, karena dibawa oleh orang yang bohong, meskipun hanya sebatas bohong terhadap hewan. Karena jangan-jangan di sini bisa kita simpulkan Imam Al-Bukhari rahimahullah berpegang dengan hadis yang tadi. Mukmin yang sejatinya la yakdzib. Ya, tidak pernah bohong. Ya, ini perlu kita lestarikan. Jangan di zaman kita Masya Allah yang bohong menjadi adat, habit sekarang. Jadi peringai. Tidak ada hari tanpa bohong. Na'udzubillah. Semua orang berbuat bohong. Kita lupa bahwasanya ya, berbuat jujur, berkata jujur itu juga bagian dari kebaikan dan mengantarkan kepada surga. Ya, mengantarkan kepada surga. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bisa lihat Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengomentari hadis tersebut. Kebaikan di dalam hadis yang tadi kita baca, kebaikan merupakan akhlakul karimah. Kebaikan merupakan akhlakul karimah, atau kebaikan salah satu cabangnya adalah akhlakul karimah. Ibnu Daqiq Al-Aid mengomentari hadis tersebut, beliau berkata, al-muradi bi husnil khuluq, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan adalah akhlakul karimah adalah al-insafu fil muamalah, yakni formalitas dalam proporsional dalam bermuamalah. Bagaimana bentuk kita proporsional dalam bermuamalah? Misalnya kalau kita bermuamalah dengan kakek kita, ya jangan kita ngomong sama teman sebaya kita, ya. Mungkin suara kita lebih lebih lembut gitu, ya. Kalau kita ngomong atau berbicara dengan yang lebih tua, kita perhatikan kata-kata kita. Nah, seperti itu kurang lebih. Warifku fil mujadalah, termaksud juga ketika dalam mujadalah, debat. Nah, debat ilmiah tentunya yang dimaksud ya. Ketika kita debat dalam debat ilmiah, atau mungkin bahasa halusnya mungkin munaqasyah, berdiskusi ya. Lebih tepat kita katakan berdiskusi. Ketika kita berdiskusi, berdiskusilah dengan rif, yaitu dengan lemah lembut. Jangan mendahulukan nafsu, jangan mendahulukan dan jangan memaksakan kehendak kita dalam bermusyawarah, dalam berdiskusi. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Kita lihat yang mana lebih maslahah. Itu kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Kemudian kata beliau, wal adlu fil ahkam, termasuk juga akhlakul karimah di dalam hadis yang dimaksud adalah adil dalam memberikan hukum. Nah, ini termasuk untuk para kiai-kiai kita, para ustaz-ustaz kita, para mufti-mufti kita, adil dalam melihat hukum. Jangan terlalu syadid, jangan terlalu mutatarrif lah bahasanya, kalau bahasa Arabnya itu mutatarrif. Ya, jangan terlalu saklek gitu. Kita harus lihat secara usulnya bagaimana, ada maslahahnya atau tidak, dan lain sebagainya. Harus banyak yang dilihat dari sisi, harus dilihat dari banyak sisi. Wal badlu wal ihsan, juga senantiasa mengorbankan diri untuk saudaranya dan berbuat kebaikan. Ya. Jadi benar tadi, ini senada yang dikatakan oleh siapa tadi? Senada dengan yang dikatakan oleh Al-Imam senada yang dikatakan dengan Imam Ibnu Rajab. Ibnu Rajab juga mengatakan bahwasanya yang dinamakan dengan akhlakul karimah di dalam hadis bukan hanya sebatas peringai, bukan hanya sebatas muamalah kita dengan sesama muslim atau sesama non muslim. Tidak, tetapi juga dalam perbuatan kita,
dalam diskusi, dalam hukum, dalam jual beli, banyak hal, ya. Kemudian dalam berbuat kebaikan, ya, mengorbankan diri, ya, lebih mengutamakan saudara kita yang lebih membutuhkan, itu bagian dari akhlak. Subhanallah. Ini tafsiran yang sangat luas tentang akhlak. Kemudian yang kedua, akhwati, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini juga mengajarkan kita yang kedua tentang keburukan. Apa sih keburukan itu? Di sini sallallahu alaihi wasallam Nabiuna mengatakan bahwasanya isim itu adalah mahaka fi sadrik wa karihta ayyattali alaihi nas. Ini bisa kita jadikan kaidah bahwasanya yang biasanya secara tabiat manusia, ya, secara tabiat manusia yang salim, yang sehat, ya, bahwasanya keburukan itu selalu mengganjal di dalam dada kita. Wah, ini kayaknya nggak seru, kayaknya nggak boleh, kayaknya ada sesuatu yang tidak enak di sini, kayaknya ada sesuatu yang buruk di sini. Nah, kayaknya ini tidak boleh. Nah, kalau ada terjadi seperti itu, tinggalkan. Tinggalkan. Wa karihta ayyattali alaihin nas. Kemudian konsep atau kaidah yang kedua dari keburukan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia biasanya kita tidak ingin dilihat oleh manusia. Tidak ingin dilihat oleh manusia. Contoh gampangnya, waliyadzubillah, maaf, misalnya, ya, karena ini kita di zaman yang sangat serba modern atau sangat mudah kita dapatkan, sangat mudah kita cari. Kita masuk ke Google, kita tulis yang enggak gitu. Ketika kita lihat yang enggak, biasanya kan nauzubillah, ya, pasti orang itu sembunyi itu. Nah, udah kelihatan itu. Kenapa dia sembunyi? Karena dia tidak ingin dilihat oleh banyak orang. Wa karihta ayyattali 'alain nas. Kalau udah seperti itu, sesuatu itu kita ada sesuatu yang mengganjal di dalam dada kita, kemudian tidak ingin dilihat oleh manusia, kita sembunyi-sembunyi, ya. Sembunyi dari istrinya, sembunyi dari anaknya untuk mendapatkan hal itu, melihat hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, nauzubillah. Itu bisa dipastikan adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Itu yang dimaksud oleh keburukan. Ini kaidah. Karena karena Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya ma ra'aul mu'min hasan fa huwa hasan. Atau kama qala. Ibnu Abbas pernah memberikan kaidah bahwasanya seorang mukmin yang sejati, yang takut kepada Allah, ya, secara tabiat, ini secara fitrah yang dititipkan dari Allah kepada seorang hamba, kepada seorang mukmin, kalau dia melakukan perbuatan yang dia tidak ingin dilihat oleh manusia karena malu ini, karena ada sesuatu di sini di hatinya yang seklek gitu, aduh, nggak enak gitu, mengganjal di dalam hatinya, maka itu adalah perbuatan yang buruk. Namun begitu dia lihat, oh, ini adalah hasan, seorang mukmin yang sejati, ini adalah sesuatu yang baik, ya, maka itu adalah hal yang baik. Ini secara umum. Akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala al-musannif wa fil jumlah fama warada an-nasu bihi falaysa lil mu'min fihi illa ta'atullah wa rasul. Sedangkan, nah, kalau keburukan yang sudah ditetapkan oleh Allah kalau sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulang, kalau sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, misalnya berupa sholat, berupa datang ke masjid, berupa sedekah, ya, membantu orang, ya, kita tidak suka, tidak ingin dilihat atau tidak suka melakukannya, nah itu bukan, tidak bisa digunakan kaidah yang tadi.
Ya. Oh, saya seorang mukmin. Misalnya ada orang yang menggunakan kaidah yang tadi. Oh, kalau begitu, kalau yang buruk itu kita ada sesuatu yang mengganjal ya. Kemudian kita tidak ingin dilihat oleh manusia ya. Oh, itu ya kaidah keburukan. Oh, kalau begitu saya tidak suka ini salat karena ada sesuatu yang mengganjal dalam diri saya kalau salat. Ah, itu bukan itu maksudnya. Kalau sesuatu yang sudah ditetapkan secara nas, secara Al-Quran atau dari Al-Quran ataupun maupun sunnah, bahwasanya perbuatan itu adalah ibadah, harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana li mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Tidak ada pilihan bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukminah, ya, mukmin perempuan, jika sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya suatu perkara, ayyakuna lumul khiyar, tidak ada pilihan. Oh, kalau sholat kerjakan. Jangan menjadikan dalil yang tadi maksud ana. Sholat saya masih ada sesuatu yang mengganjal Ustaz, saya sebaiknya jangan sholat subuh deh. Soalnya saya tidak enak. Nah, bukan itu. Maksudnya adalah di perkara-perkara yang belum ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya seperti yang tadi, contoh kecil yang tadi. Ya, melihat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, kemudian kita bersembunyi. Nauzubillah ya. Kemudian kita bersembunyi, mencari-cari celah, mencari-cari kesempatan. Nah, itu bisa dipastikan bahwasanya itu adalah keburukan. Karena kita tidak ingin dilihat oleh manusia. Nah, akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir, kandungan yang dapat kita petik di dalam hadis ini mengajarkan bahwasanya kepada kita semua pentingnya yang namanya akhlakul karimah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan kalimat bir. Ya, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, dan juga kita baca pendapat dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aid bahwasanya albir itu adalah segala bentuk perbuatan yang baik. Segala bentuk ketaatan itu adalah kebaikan. Namun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kebaikan itu adalah akhlakul karimah secara universal? Jadi seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita bahwasanya siapa yang berakhlakul karimah dengan sempurna, ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada tetangga dan lain sebagainya, maka dia sudah mengimplementasikan atau dia sudah melakukan yang namanya bir, perbuatan taat atau ketaatan dari segala sisi. Dan ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwasanya pentingnya yang namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah, akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang tadi kita singgung, bukan hanya sebatas peringai, tapi juga perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Iman kepada Allah itu juga namanya akhlak. Akhlak kita kepada Allah ya kita tidak berbuat syirik, tidak datang kepada perdukunan, ya, tidak datang kepada perdukunan ataupun percaya kepada dukun. Jangan. Nah, berarti kita tidak berakhlak kepada Allah. Padahal kita harus meyakini segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah. Segala sesuatu itu biadillah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa kita takut? Kenapa kita datang kepada perdukunan? Kurang lebih seperti itu. Tentang akhlakul karimah, akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai terakhir, untuk memotivasi kita semua, ya, Makhlad Ibnu Hasan Ibnu Mubarak pernah berkata, beliau pernah berkata kepada anaknya, ya Abdullah, ya, wahai hamba Allah, ya, wahai anakku, kata beliau kepada anaknya, al-kathiru minal hadith, afwan, anta ta'allama baban minal hadith, engkau belajar satu bab
Ya, an tata'allama baban minal adab, afwan, an tata'allama baban minal adab, engkau belajar satu bab ya tentang adab, tentang akhlakul karimah, ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban minal ilm. Ini perkataan Makhalat Ibnu Hasan Ibnu Mubarak kepada anak beliau. Wahai anakku, engkau belajar satu perkara atau satu bab tentang adab, tentang akhlakul karimah lebih aku cintai daripada engkau belajar 70 bab tentang ilmu. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lain tidak penting. Ini ya penekanan dari beliau tentang pentingnya yang namanya akhlakul karimah. Satu bab saja tentang akhlakul karimah sangat mahal. Dan juga kita bisa lihat ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditanya tentang adab. Kaifa talabuka lahu ya Imam? Bagaimana engkau mencari atau menuntut ilmu tentang adab atau tentang akhlak wahai Imam Syafi'i? Beliau menjawab, ya, saya mencari ilmu, mencari adab lebih aku sukai ya daripada kebanyakan hadis. Ini penekanan juga dari beliau ya tentang pentingnya adab. Dan ahlul hikmah, ulama-ulama kita, para asatidz kita, para kiai kita juga sudah menekankan kepada kita al-adab qabla al-ilm. Tidak salah mereka mengatakan bahwasanya beradablah dulu sebelum engkau menjadi alim. Beradablah dulu sebelum engkau menjadi orang besar. Beradablah dulu sebelum engkau belajar fiqh, sebelum engkau belajar yang lain. Supaya nanti kita tidak keras hatinya. Ya, terutama ya teman-teman atau ikhwah atau saudari-saudari yang belajar tentang fiqh, ya, apalagi muqaranah fiqh ya. Muqaranah itu perbandingan mazhab. Nah, kalau yang sering belajar perbandingan mazhab, jangan lupa untuk belajar adab. Baca bagaimana para ulama dulu akhlaknya supaya hati kita tidak keras. Karena yang namanya muqaranatul fiqh itu kan ya ada jidalnya, ya, ada perdebatannya. Kalau kita tidak digembleng di awal dengan banyaknya akhlak, nanti takutnya sedikit-dikit kita menyalahkan orang, sedikit-dikit kita afwan, ya, menyesatkan orang. Nauzubillah. Perlu kita memiliki adab sebelum kita mengambil ilmu-ilmu fiqh yang lain ataupun ilmu-ilmu yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kurang lebih itu pembahasan kita tentang perbedaan antara al-bir yaitu kebaikan dan perbedaan antara al-itsm yaitu keburukan. Kesimpulannya bahwasanya ya al-bir itu adalah akhlakul karimah, perkara-perkara yang dipuji, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kemudian secara tabiat, secara fitrahnya manusia, keburukan itu bisa dia ketahui, yaitu dengan dua cara. Biasanya ya muslim yang baik, muslim yang mustaqim, ya, yang aqlun salim, yang benar-benar beriman kepada Allah, tidak mendahulukan hawanya, tidak mendahulukan hawa nafsunya. Begitu tertimpa oleh sesuatu atau dihadapkan oleh sesuatu, kemudian ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, kemudian dia tidak ingin dilihat oleh manusia, itu bisa dipastikan adalah suatu keburukan, ya, suatu keburukan. Itu kesimpulan dari pembahasan kita, perbedaan antara kebaikan dan keburukan di dalam hadis yang dibawakan oleh Nu'man ibnu Bashir yang diriwayatkan oleh akhrajahu Muslim tadi. Ini yang dapat kita pelajari di sore hari ini. Semoga apa yang tadi kita baca menjadi amalan dan juga bisa kita implementasikan, bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya sebatas maklumat, ya, bukan hanya sebatas maklumat, namun juga ilmu yang sejatinya itu adalah melahirkan perbuatan. Ilmu yang sejatinya melahirkan perbuatan. Jazakumullahu khairan. Silakan kita buka ya. Kita buka sesi tanya jawab mungkin 15 menit.
bisa melalui Ummu Faqih. Tafadhali. Ana persilakan ya kepada ibu-ibu ana. Baik. Belum ada, apa lagi ngetik nih? Baik, tidak ada. Semoga ini menjadi pelajaran dan bisa juga kita implementasikan sekali-kali ya. Sekali lagi bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga semoga kita memiliki akhlakul karimah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Wassallallahu ala Rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.